99,4 FM berani tampil beda dan juga www.kardobafm.co.id. Pada siang hari ini kita bersama dalam spesial talk show dengan tema intervensi serta pencegahan stunting menuju Indonesia hebat bebas stunting. Saya Retno Yunita bersama dengan dua narasumber kita pada siang hari ini dan langsung saja kita perkenalkan. Saya sudah hadir bersama dengan dua pria tampan. Wah, menarik sekali. Di studio sudah ada Bapak Dr. Halimin Tarigan, SSIT, SIP, MMH. Beliau adalah PLT Kepala Dinas PPKB Kota Binjai. Selamat siang, Pak Dr. Halimin. Selamat siang, Ibu. Kehidupan apa? Sehat, jua-jua, salam sehat. Salam sehat ya. Siap, Bu. Oke. Karena Tarigan jadi agak-agak Iya, Bu. Ya. karung gitu ya, Pak. Iya, Bu. Ya, kalau di Sumatera Utara kan banyak salam berdasarkan seduhan. Salah satu tarung jua-jua. Maju-maju, benar sekali. Oke, Pak Dr. Halimin juga bersama dengan Bapak Dr. Sugianto SPOG. Dia adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Selamat siang, Pak Dr. Sugianto. Siang, Bu. Apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat semua, Bu, ya. Oke, itu memang harapannya. Dan selamat ulang tahun juga ya, Pak Dr. Sugianto. Hari ini spesial Alhamdulillah. ulang tahun itu berapa, Pak? 17? Terima kasih. Ini masih jalan ke 18. Jangan dan 18. Sebenarnya ulang tahun ke-58 ya. Sebenarnya bentar lagi lansia juga. Wah, oke, tapi yang pasti sukses, panjang umur, sehat Amin. selalu, bahagia selalu ya Pak ya. Amin. Oke, baik pendengar Kardopa, topik kita terkait dengan intervensi serentak pencegahan stunting menuju Indonesia hebat bebas stunting. Kita tahu bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas dan berdaya saing, itu tentu saja haruslah memiliki SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan juga berkarakter. Saat ini, persoalan terkait SDM yang perlu mendapatkan intervensi segera itu adalah stunting. Stunting sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dan ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yaitu mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Bagaimana intervensi serentak pencegahan stunting menuju Indonesia hebat bebas stunting? Kita langsung saja bahas hal ini dengan dua narasumber kita. Saya coba ke Pak Dr. Halimin. Pak, apa sih yang menjadi sebenarnya definisi operasional dan latar belakang dari intervensi serentak pencegahan stunting yang dilakukan di bulan Juni ini, Pak? Baik, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Salam untuk semua pendengar Kardoba, dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Berkaitan dengan definisi operasional dan latar belakang dari intervensi serentak pencegahan stunting ini, bahwa definisi operasionalnya adalah ini merupakan sebuah aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin secara berkelanjutan. Latar belakangnya berangkat dari adanya gap pada prevalensi stunting di 5 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dari hasil survei SKI, yaitu Survei Kesehatan Indonesia, dan PPGM 2023. PPGM ini adalah elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, di mana hasil survei SKI menyebutkan angka stunting nasional sebesar 6,9%. Sedangkan hasil survei PPGM sebesar 21,5%. Adanya selisih yang sangat besar ini tentu perlu kita sikapi, perlu dikurangi, perlu dilakukan pemadanan, sehingga pada saat ratas tingkat menteri RTM tanggal 19 Maret 2024, Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting Indonesia memberikan arahan bahwa data penghitungan SKI untuk penurunan stunting perlu dikaji lagi, terutama yang dihasilkan PPGM untuk menentukan penghitungan hasil survei yang lebih akurat. Arahan Wakil Presiden ini ditegaskan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan menginstruksikan agar melaksanakan penimbangan dan pengukuran serentak untuk meningkatkan kualitas data
PPGM ini. Demikianlah Bu untuk definisi operasional dan latar belakang daripada intervensi serentak pencegahan stunting. Jadi intervensi serentak ini memang dilakukan nasional ya Pak? Iya Bu, nasional karena ini menjadi program pemerintah secara nasional. Oke, jadi paling tidak kita bisa tahu nih by name, by address-nya ya Pak ya, Betul, teman-teman Bu. pelatih stunting ya begitu ya Pak ya? Siap, betul Bu. Oke, baik saya coba ke Pak Kadis Kesehatan ini Pak Dr. Sugianto. Sebenarnya kalau dilihat dari kapan waktu, kemudian di mana dan apa sebenarnya manfaat serta tujuan dilaksanakannya intervensi serentak pencegahan stunting ini Pak? Pencegahan stunting ini kan awalnya memang kalau di pemerintahan pusat itu tim CPPS itu adalah wakil presiden. Kemarin di tanggal 25 April itu Wapres itu sudah mencanangkan dalam hal penanganan stunting. Nah itu dalam acara Bangga Bencana, di mana pada saat itu Wapres itu ada membuat 3 keputusan. Yang pertama evaluasi yang menyeluruh seluruh provinsi dan kabupaten kota, kemudian dijumpai adanya penyelesaian masalah yang nantinya akan kita laksanakan, kemudian baru komitmen terhadap kepala daerah dalam hal ini gubernur sampai ke bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Kemudian di tanggal 3 kemarin gubernur dalam hal ini gubernur Sumatera Utara, oleh karena kita tinggal Sumatera Utara, telah menyampaikan 3 pokok ini. 3 pokok ini dalam hal tadi itu evaluasi, kemudian arah kebijakan, dan kemudian komitmen dari masing-masing gubernur kepala daerah. Nah, disepakati. Nah, kemudian di hari Selasa kami ke pemerintah daerah Kabupaten Binjai melaksanakan turunan tersebut mengikut serta semua stakeholder yang kepala dinas yang terkait, tentunya yang berkolaborasi dalam hal penanganan stunting, kami berdua, dan kemudian diikuti oleh Kadis Perkim, Kadis Sosial, Kadis Kapang, dan Kadis PU. Dalam hal ini untuk sama-sama turun ke lapangan. Nah, sasaran kemana? Tentu di Posyandu. Ya. Seluruh Posyandu serentak di Indonesia itu akan dilaksanakan tanggal 10 Juni ini. Sampai ke depan, sehingga nanti tujuan akhir adalah sebenarnya untuk hal ini bukan hanya untuk masa yang sempit, artinya masa yang pendek, tapi ini jangka panjang Bu. Kalau kita melihat stunting ini kan awalnya dari mulai sejak dia perencanaan kehamilan, hamil. Nah, pada saat perencanaan kehamilan itu mungkin ada di garis P2 nih, jadi artinya dalam bibit unggul akan melahirkan anak yang unggul. Nah, kemudian setelah dia hamil tentunya harus diberikan gizi. Karena awal stunting ini adalah selama 1000 hari kehamilan nih anak ya. Jadi sehingga kalau kita tidak mencegah dari semenjak hamil ini, maka nanti akan lahir anak stunting. Nah inilah yang kita kolaborasi dengan P2KB ini. Nah, kami mengintervensi terhadap anak yang sudah lahir. Nah, stunting itu sehingga kita beri pemberian makanan tambahan. Nah, sehingga nanti anak itu akan terpenuhi kebutuhannya seperti bilang tadi, bahwa kalau anak tidak diberikan gizi yang baik, tentunya akan berdampak terhadap stunting maupun bisa berdampak terhadap prestasi beliau dan akan berdampak terhadap generasi penerus kita yang notabene-nya adalah penerus kita nanti di kedepan hari. Demikian Bu. Iya, 2045 generasi emas ya Pak. Betul. Mudah-mudahan kita dapat emas ya Bu. Harapannya begitu Pak. Amin. Kita harus tetap optimis berarti ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari intervensi ini sebenarnya bukan menurunkan atau lebih pencegahan ya Pak ya, karena jangka panjang. Betul Bu. Jadi tadi makanya saya bilang tadi, ya untuk persiapan ibu hamil ini itu harus benar-benar memberikan gizi cukup, kemudian diberikan edukasi sehingga pengertian terhadap orang yang sebagai hal ini adalah rumah tangga, bagaimana dia perencanaan dan perawatan kehamilan sehingga nanti bisa selesai dia hamil. Nah, kemudian juga untuk fokus kita terhadap ibu-ibu kehamilan kurang energi kronis ya, kurang energi kronis atau ibu milket, sehingga ibu-ibu yang nanti potensi untuk terjadi stunting ini kita bisa
kita pantau dan kemudian anak lahir, nah baru kita intervensi baik terhadap susunya, makanan sehingga nanti anak lahir itu sesuai apa yang kita harapkan dan stunting ini tidak ada. Artinya kita juga binjai kita harapkan nanti itu ada binjai zero stunting. Zero stunting. Wah, ini tentu saja juga bentuk kerjasama kolaborasi lintas stakeholder Betul. untuk bisa mewujudkan ini. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sugiarto, Pak Dr. Harimin, bahwa ternyata memang yang menjadi salah pelaku dalam kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini salah satu diantaranya adalah ibu hamil. Tapi selain itu siapa saja sih Pak sebenarnya? Ya, begini Bu, terima kasih Bu, bahwa yang menjadi sasaran kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini calon pengantin ya Bu ya, biasa dipopulerkan dengan singkatan CATIN, Oke. ibu hamil, bumil, dan balita Bu. Sedangkan pelaksana pada kegiatan ini adalah TPPS. TPPS ini adalah singkatan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada pada tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Ada petugas penjuluk KB, kader posyandu, kader pembangunan manusia, dan TPK yaitu tim pendamping keluarga. Di tingkat kota Binjai Bu, TPPS ini diketuai oleh wakil wali kota Binjai, di mana ada juga di situ beberapa OPD di lingkungan pemerintah kota Binjai. Sebagai sekretarisnya dari kami, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, dan juga ada organisasi perangkat daerah, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Ketahanan Pangan, Kipraswil, ada Dinas Pekerjaan Umum. Ini kan juga keterlibatan semua organisasi perangkat daerah ini Bu, untuk memastikan bahwa penurunan stunting di Kota Binjai ini sebagaimana disampaikan oleh Kadis Kesehatan Bapak Dr. Sugiarto, ini akan mencapai hasil yang optimal. Harapan kita tentu zero stunting ya Bu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan tadi Bu. Gitu, Bu. Tapi kalau dari gambaran-gambarnya, kemungkinan kita bisa berada di sana, gimana Pak? Bisa Bu. Bisa ya? Iya, karena itu kan dengan adanya kolaborasi kerjasama antar OPD dan komitmen daripada wali kota untuk mendukung penuh bersama wakil wali kota dalam penurunan stunting di Kota Binjai, kita optimis Bu, bahwa itu akan tercapai. Tentu kita akan melewati langkah-langkah di mana dibutuhkan keseriusan untuk mencapai tujuan tersebut. Benar, setuju. Oke, di segmen berikutnya kita akan gali lagi pendengar Kardo sebenarnya strategi apa yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, tetap bersama kami dalam Special Talk Show bersama dengan Dinas PPKB Binjai. Stay tuned. Yeah. Kardoba Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda dan www.kardopafm.co.id. Kita masih bersama dalam Special Talk Show bersama Dinas PPKB Binjai. Dan saya Retno Inita masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Dr. Harimin Tarigan, SSIT, SIP, MMH. Beliau adalah PLT Kepala Dinas PPKB Kota Binjai. Dan juga Dr. Sugiarto, SPOG, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Masih bicara soal intervensi serentak pencegahan stunting menuju Indonesia hebat bebas stunting. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan sebenarnya kapan, kemudian di mana, bahkan siapa saja yang menjadi sasaran. Nah, strategi Pak, kita ingin tahu nih ke Pak Dr. Harimin Tarigan, strategi apa yang akan dilakukan ya untuk memastikan bahwa kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini memang bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, baik Bu, atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, bahwa untuk memastikan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil, serta mencapai tujuannya dengan baik, tentu diperlukan beberapa langkah, dan kami menyebutnya dengan langkah 10 pasti Bu. Yaitu ya Bu, yang pertama memastikan dilakukan pendataan seluruh catin, calon pengantin, ibu hamil, bumil, dan balita yang ada.
Kedua, memastikan seluruh catin, bumil, dan balita yang ada datang ke posyandu. Ketiga, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu. Yang dimaksud dengan alat-alat antropometri ini seperti timbangan bayi, Ya. pengukur panjang atau tinggi badan bayi, serta pengukur lingkar lengan atas. Lalu yang keempat, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran. Kelima, Bu, memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan antropometri terstandar. Keenam, memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi. Selanjutnya ketujuh, memastikan seluruh catin, bumil, dan balita mendapatkan edukasi. 8. Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran ke EPPGM. 9. Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi, melakukan MONEV terhadap intervensi serentak. Dan terakhir ke-10, memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak ini, termasuk rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan ke Vaskes. Untuk itu, Dinas PPKB siap menurunkan seluruh tenaga penyuluh KB bergandengan tangan dengan Ikatan Penyuluh KB Indonesia untuk mensukseskan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ini, terutama dalam hal persiapan data KRS, yaitu data keluarga berisiko stunting yang telah diverval. Arti verval ini adalah kegiatan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, pergerakan dan pemberdayaan TPK. Artinya tim pendamping keluarga ini digerakkan dan diberdayakan untuk memastikan 10 langkah pasti tadi, membantu pencatatan pelaporan hingga monitoring evaluasi kegiatan. Itulah Bu yang dapat kami sampaikan strategi yang kami lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini dapat berjalan dengan baik, dan kami menyebutkannya dengan langkah 10 pasti. Langkah 10 pasti Iya, ya. Bu. Oke. Iya. Jadi memang kalau dilihat dari strateginya memang sampai ke paling bawah menyentuh masyarakat begitu Iya, ya, Pak betul ya. Bu. Sehingga Siap, ya, sasarannya betul. memang bisa tercapai. Iya, Nah, baik, betul, Bu. Pak Kadis Kesehatan Ratu Gianto, persiapan apa nih yang juga sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Binjai? Kalau persiapan dinas kesehatan tentunya kan ini stunting kan tidak terlepas dari objek penilaian, yaitu tentu ada alat ukur kita pakai. Ya. Sebelum alat ukur kita pakai, tentu kan ini kan dasarnya kan harus ada kader yang kita latih. Nah, tentu pertama yang perlu kita ketahui bahwa kita pastikan dulu alat antropometri itu tersedia di seluruh posyandu. Iya. Nah, kemudian namanya alat, tentu kan ini kan perlu kalibrasi, Bu. Benar. Kita pakai alat, kalau Kalau nggak ngerti penggunaannya juga ya Pak ya susah ya. di samping itu juga akurasinya, Akurasi hasil akurasinya, pengukurannya. ya. Alat ukur itu kan perlu diukur, Iya. ya, perlu ditimbang titik nolnya berapa. Nah, sehingga tadi tidak terjadi penyimpangan penilaian. Iya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita yang selama ini. Nah, kalau kita sudah alat ukur kita ada, antropometri setiap posyandu, kemudian alat ukur itu kemudian telah terukur, dikalibrasi dengan baik. Nah, kemudian tadi yang pengukur dalam hal ini kader itu tahu penggunaannya, alatnya bagus, pasti. Nah, kemudian tidak kalah penting juga yang objektifnya itu yang dinilai itu kita beri namanya pengertian atau kita katakan edukasi terhadap manusianya, dalam ini ibunya dan anaknya dan keluarganya, sehingga mengerti apa itu stunting dan bagaimana pencegahan dan apa efek dampak terhadap stunting ini. Nah, inilah yang perlu diketahui, termasuk kader dan masyarakatnya itu, sehingga harus tahu semuanya. Nah, sehingga tujuan kami dari Dinas Kesehatan sudah siap untuk menangani pengukuran ini dengan
semua posyandu setelah kita sudah ada alat antropometri kita dan sudah kita kalibrasi. Demikian Bu. Oke, baik. Jadi kalau bicara soal alat, ketersediaannya sudah ada. Sudah ada. Semua posyandu di Kota Binjai Siap. dan sekitarnya begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari PPKB sendiri, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dr. Harimin Tarigan bersama tim? Ya baik Bu, bahwa sejalan dengan sebagaimana disampaikan Kadis Kesehatan tadi, Bapak Dr. Sugianto, bahwa Dinas PPKP Kota Binjai juga telah melakukan 2 persiapan Bu, yang paling penting dalam melakukan intervensi serentak pencegahan stunting ini. Yang pertama, mengkoordinasikan penugasan tim pendamping keluarga. Lalu yang kedua, mengkoordinasikan pembagian tugas monitoring pelaksanaan kegiatan Bu. Itulah yang telah kami persiapkan Bu. Oke, jadi tinggal jalan nih ya Pak ya. Sudah Siap Bu, iya Bu. persiapannya ya. Siap. Oke. Nah, apa yang sudah dilakukan nih oleh kader posyandu, kader pembangunan nasional, manusia maksud saya, dan kemudian TPK pada kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini ya, Dr. Sugianto? Tugas daripada petugas kita yang ada di posyandu itu adalah terutama itu perlu kita alat tadi sudah kita ada. Jadi kita timbang, kemudian kita ukur tingginya. Nah, kita kemudian ambil interpretasinya daripada pengukuran ini, apakah itu anak itu stunting atau tidak. Nah, kemudian dari interpretasi itu kan tentu ada nih. Kalau seandainya anak ini kurang gizi, itu kita rujuk. Nah, kemudian dari ibu hamil juga. Kalau ada, tentu kita konsul ke ahlinya. Sehingga tepat sasarannya. Ibu hamil yang kurang energi kronis itu kita rujuk ke ahlinya, kemudian anak kita rujuk ke dokter spesialis. Kita sebenarnya adalah dokter konsultan kita, ahli gizi dan dokter anak serta dokter objin yang kita tuju yang namanya itu adalah tim pakar. Tim pakar itu ada dokter objin, dokter anak, kemudian dokter psikiatri. Artinya semua ada. Tidak semua anak stunting itu karena kurang gizi sebenarnya, tapi ada faktor penyakit bawaan seperti penyakit jantung. Nah, ini kan juga menambah penilaian tadi. Sudah kita ukur, kita interpretasi, kemudian kita tepat sasarannya. Nah, kemudian kita melakukan edukasi, Bu. Edukasi terhadap masyarakat bahwa ini penyakit bukan stunting murni, tetapi ada faktor komorbidnya, yaitu penyakit bawaan. Nah, kemudian setelah itu kita koordinasi dengan kelurahan setempat, dan jangan lupa kita sebenarnya itu salah kita itu tidak mencatat. Kita di dinas kesehatan sudah ada kata-kata, catat apa yang kamu kerjakan apa kamu catat, sehingga apa yang kita kerja itu kita catat sehingga angka tadi kita dapati. Nah, kalau nggak kita catat apa yang kita kerjakan, nah percuma Bu, kita kerja mati-matian di sini. Betul. Di nasional kita tuh jelek angkanya. Contoh misalnya kita pemberian vitamin vitamin tambah darah. Nah, kita kasih semua ini. Bagus, penilaian semua bagus, menurut kita bagus, tetapi pencatatan kita lakukan, maka di sana indikator tadi tidak terisi 0 isinya, maka 100 kali 0 jawabannya tetap 0. Nah, inilah makanya perlu kita catat apa yang kita kerjakan, kemudian kita berkolaborasi dengan lurah, kecamatan, serta seluruh komponen ada untuk tujuan adalah penanganan stunting di Kota Binjai. Demikian Bu. Oke, ini kayaknya udah kalau dari segi persiapannya sudah sangat matang ya Pak ya, untuk langsung go nanti di 10 Juni gitu. Udah matang 2 kali kan Pak. Nggak pakai di karpet kan Pak. Oke, baik, itu tadi kesiapan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai. Nah, dari PPKB sendiri nih Pak Dr. Harimin Tarigan, apa yang menjadi bahan evaluasi dari hasil kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini Pak? Ya, baik Bu. Bahwa dari hasil kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ini, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi kami yaitu 1, presentasi ibu hamil, balita dan catin yang datang ke posyandu. Lalu yang kedua, presentasi ibu hamil diukur lingkar lengan atasnya atau biasa kita menyebutnya lila ya Bu. Lalu yang ketiga, presentasi catin diukur lila, berat badan dan tinggi badannya. Lalu yang keempat,
persentase balita ditimbang berat badan dan diukur panjang badan atau tinggi badannya menggunakan alat antropometri terstandar yang terkalibrasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan tadi, bahwa alat antropometri terstandar ini harus terkalibrasi untuk memastikan bahwa hasil pengukurannya akurat dan valid, Bu. Betul. Ya, lalu yang kelima, bahwa sebagai bahan evaluasi kami, presentasi ibu hamil mengalami biasa disebut tadi KEK, yaitu kekurangan energi kronis, yaitu di mana terjadi kekurangan energi yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan perkembangan janin, Bu. Lalu yang keenam, yang dievaluasi adalah presentasi balita bermasalah gizi. Selanjutnya, ketujuh, presentasi ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan lokal. Dan kedelapan, presentasi balita bermasalah gizi mendapatkan makanan tambahan lokal. Selanjutnya yang kesembilan, presentasi Catin mendapatkan bimbingan perkawinan. Presentasi Catin mengalami KEK. Berkaitan dengan Catin, Bu, bahwa ini salah satu program andalan Pemko Binjai, telah diatur dalam pelaksanaannya melalui peraturan Wali Kota Binjai, bahwa seluruh calon pengantin di Kota Binjai, tahap pertama adalah mereka dilakukan pembinaan di Dinas PPKB Kota Binjai untuk mendapatkan pembekalan bagaimana mereka mempersiapkan sebagai calon pengantin. Dan yang pada muaranya nanti yang kita harapkan kegiatan Catin ini dia akan menghasilkan keluarga yang sejahtera, mempunyai keturunan yang berkualitas. Dan ini kan Catin ini juga salah satu persiapan kita untuk menghasilkan generasi penerus bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Bu. Ya itu, Bu, yang bisa kami sampaikan. Oke, Ya, Bu. baik. Jadi dari segi program, kemudian eksekusinya itu sudah sangat siap sekali di Binjai, Ya, Bu. Kota Binjai. Ya, betul, Tapi Bu, memang betul. kalaupun program ini artinya strategi sudah dilakukan, tapi eksekusinya, eksekutornya adalah ibu. Jadi ibu ini jadi kunci sebenarnya untuk stunting ini, Pak. Ya. Bagaimana? Bapak ini kan, Bu, itu memang pencari dia, pencari rezeki. Jadi di ibulah ini semuanya. Jadi makanya udah pantas, Bu, dibilang itu surga di bawah telapak kaki ibu. Memang pantas, karena tanpa ibu itu generasi kita nanti kacau. Karena apa? Di dalam rahim inilah bagaimana ibu mengasihi makanan terhadap anaknya, bagaimana ibu merawat bayi dalam seusia 2 tahun nanti. Nah, bapak itu biasanya tuh pagi-pagi pulang malam, Bu. Jadi artinya memang seperti itulah, bapak hanya pencari dan ibulah faktor utama dalam penentu terhadap anaknya ini nanti lahir stunting atau anaknya ini setelah lahir dirawat selama 2 tahun stunting atau tidak. Nah, kenapa saya bilang kalau ibunya dia sudah kita edukasi bahwa pentingnya datang ke posyandu, pentingnya gizi dalam anak setelah dilahirkan. Betul. Nah, kemudian kami juga memberikan makanan tambahan atau singkat dengan PMT di posyandu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah ini akan sama-sama untuk membentuk anak yang tidak stunting. Ya, pemberian gizi ini tentu ada cakupannya, ada hubungannya dengan ekonomi. Karena kita lihat bahwa faktor pertama itu ini adalah salah satu yang pentingnya adalah faktor ekonomi dan faktor infrastruktur dari mereka sendiri dan termasuk air bersih. Nah, setelah kita turun ini bahwa anak stunting ini lahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, bukan berarti ada juga, Bu, yang keluarga mampu tapi anak stunting. Nah, ini pola asuhnya yang salah. Banyak itu suami istri kerja, anak titip ke penitipan pengasuh ini. Nah, pengasuh inilah ya namanya bukan anak kandung, ya hanya titipan, ya dia makan ala kadarnya, dikasih makan mau nggak mau ya sudah. Penting anak itu sudah dikasih makan. Nah, kemudian gizinya ini kalau ibu kandung ini kan jelas, Bu, nih anakku harus sehat ini, makannya 1 piring harus habis. Nah, kalau titipan udah sendok nggak mau udahlah. Nah, seperti ini makanya ada namanya makanan yang berkuantitas dan ada yang berkualitas.
kalau berkualitas pun kuantitasnya kurang, nggak Bu. juga ya. Tapi kalau kualitasnya cukup, kuantitas Kuantitasnya. cukup dan kualitas cukup, nah inilah tujuan kita nantinya Bu. Sehingga dengan makanan yang cukup, gizi yang cukup, sehingga anak tuh akan tercukupi pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Oke, Gitu. baik. Nah, mungkin bisa langsung dengan closing statement Pak, karena kita sudah di akhir kebersamaan pada kesempatan kali ini. Kami dari pemerintah Kota Binjai, saya dari Dinas Kesehatan, Pak Arimin dari Kadis P2 KB, tentunya kami terus berjuang untuk masyarakat Kota Binjai dalam hal penurunan angka stunting di Kota Binjai. Nah, kami berharap juga untuk masyarakat Kota Binjai, terutama ibu-ibu yang sudah dinilai terhadap faktor risiko terhadap anak stunting maupun faktor risiko ibu stunting, kami harap datanglah ke Posyandu dengan tepat waktu, dan edukasi kami, bimbingan kami mohon dipatuhi sehingga nanti anak-anak ibu dan anak kita semua menjadi harapan kita semua dan menjadi generasi penerus kita semua. Amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Dr. Sugianto SPOG, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kami persilakan juga kepada Bapak Dr. Harimin Tarigan selaku PLT Kepala Dinas PPKB Kota Binjai terkait dengan closing statement-nya Pak. Kami kasih waktu. Ya, baik Bu, terima kasih. Dalam rangka suksesnya pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting yang akan kita laksanakan untuk menuju Indonesia hebat bebas stunting, kami Dinas PPKB Kota Binjai mengharapkan kerjasama semua pihak. Tentunya mulai dari pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, termasuk juga kecamatan, desa, dan kelurahan, melalui TPPS, serta semua pihak dapat bersinergi secara pentahelik, memiliki semangat dan pemahaman yang sama untuk bergerak secara bersungguh-sungguh di lapangan dalam mengimplementasikan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 yang kita harapkan dapat memperoleh dasar kebijakan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pengertian maksud dalam konsep pentahelik ini Bu adalah pelibatan 5 elemen, yaitu unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, serta media dalam pembangunan nasional. Masalah-masalah stunting ini kan berkaitan juga dengan rencana jangka panjang nasional Bu untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi ini sebagai prioritas nasional juga, dan juga pemerintah Kota Binjai juga ini menjadi prioritas Pemko Binjai. Ini Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai ini selalu mengingatkan kami stakeholder terkait, khususnya kami Dinas PPKB Kota Binjai dan Dinas Kesehatan Kota Binjai, agar berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar daripada Pemko. Itu namanya kami sebut dengan mitra pencegahan stunting, yaitu untuk turut serta Bu dalam penurunan stunting ini, percepatannya Bu. Antara lain kami dengan Pak Kadis Kesehatan pernah bekerja sama dengan Ketua Lapas Kota Binjai dalam pemberian bahan makanan bergizi kepada masyarakat, utamanya yang berisiko stunting. Jadi dengan demikian diharapkan nanti pada tahun 2024 ini kita dapat menurunkan prevalensi stunting. Kalau di Indonesia kan diharapkan turun menjadi 14% Bu ya, untuk secara nasional. Dan juga Kota Binjai juga kita harapkan juga turun ya Bu ya untuk stuntingnya. Dan ini kan mengingat bahwa keberhasilan pencegahan stunting di Binjai itu kan memberikan kontribusi terhadap penurunan stunting untuk tingkat nasional. Jadi dalam hal ini ya tentu peran Kota Binjai juga sangat besar dalam mensukseskan program pemerintah secara nasional. Untuk itu kami Dinas PPKB Kota Binjai tentunya menghimbau seluruh keluarga di Kota Binjai, terutama yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, dan balita, agar datanglah beramai-ramai ke Posyandu terdekat mulai tanggal 10 Juni 2024 untuk diukur dan ditimbang menggunakan alat ukur yang terstandar dan tentunya sudah terkalibrasi dengan baik.
Dengan demikian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama masyarakat Kota Binjai, agar kita sama-sama mendukung program penurunan stunting di Kota Binjai. Dan akhir kata kami ucapkan salam bangga kencana, 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Itu dia, berencana itu keren. Baik, terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini kepada Bapak Dr. Harimin Tarigan, SSIT, SIP, MMH, selaku PLT Kepala Dinas BPKB Kota Binjai. Sukses Pak. Siap Bu, untuk terima programnya. kasih Bu. Iya, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Sugianto SPOG, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Terima kasih, Bu. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di periode berikutnya Pak ya. Special talk show berikutnya. Lain kesempatan. Di lain kesempatan. Oke, jadi untuk pendengar Kardopa juga Anda yang termasuk warga masyarakat Binjai dan sekitarnya, jangan lupa tanggal 10 nanti, ayo datang ke Posyandu. Siap. Pastikan Anda memeriksakan diri Anda untuk jatin, kemudian ibu hamil dan juga balita. Oke, baik pendengar Kardopa dari studio mini kami di Geraha Kardopa di Kota Binjai, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Retno ini tahun undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.